Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, pada kali ini saya akan membahas tentang video yang lagi viral, yaitu Pak Haji Rhoma Irama yang menyampaikan atau menceritakan atau meluruskan tentang Pak Haji ketika membahas nasab atau membahas Habib itu bukan didasari kebencian, namun di situ menceritakan bahwa Pak Haji Rhoma Irama itu ketika membahas tentang permasalahan yang ada di polemik nasab ini, itu menyampaikan kebenaran terkait nasab yang tidak nyambung ke Rasulullah, bahkan hanya tidak sampai ke Ahmad bin Isa, hanya sampai Ubaid saja, seperti itu. Di situ disampaikan apa adanya, maksudnya tidak didasari kebencian sama sekali. Itu Pak Haji Rhoma Irama itu sedang menceritakan itu, Karena apa? Karena kulil haq walau kana muron. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Nah, maka Pak Haji Rhoma Irama ini selaku orang yang berilmu, ilmunya luar biasa, ilmunya luar biasa, dan beliau dakwah melalui musik, melalui lantunan-lantunan lagu yang bisa menyentuh hati, sehingga banyak orang juga yang sadar dengan lagu Pak Haji Rhoma Irama ini. Nah, di situ Pak Haji menceritakan bahwa Pak Haji Rhoma Irama ini membahas nasab ataupun menyinggung tentang polemik nasab itu bukan karena didasari kebencian, tapi menyampaikan apa adanya saja. Termasuk dulu pernah ketika ceramah bareng dengan Habib, Pak Haji Rhoma Irama ini menjadi penceramah yang kedua, tapi penceramah yang satu yaitu dari Habib yang di dalam ceramahnya intinya berlebihan seperti itu. Maka disampaikanlah oleh Pak Haji Rhoma Irama, sedang menyampaikan itu banyak mukibin dan beberapa Habib yang mengolok-olok, termasuk HRS atau Habib Rizik Syihab, seperti itu. Dan di sini disampaikan, disinggung belak-belakan, bahkan di sebelahnya itu kan ada Habib. Ceritakanlah di situ bahwa Pak Haji Rhoma Irama itu dengan Habib sebetulnya bukan ada masalah apa-apa itu loh. Bahkan temannya banyak yang dari kalangan Habib, karena memang Pak Haji Rhoma Irama ini orang yang berilmu dan mengedepankan akhlakul karimahnya, budi pekertinya, seperti itu. Jadi dengan siapapun tetap berteman. Jangankan Habib, dengan non muslim pun tidak masalah berteman, seperti itu. Nah, maka disampaikanlah contohnya, yaitu banyaknya teman mulai dari dahulu, dan juga ada beberapa Habib yang juga suka bermain musik, di zaman dulu itu disampaikan. Tapi lucunya saudaraku, siapa itu Habib siapa lah itu, DB Aldo, DB atau Babeh DB Aldo DB atau Babeh Aldo itu menyikapi video yang baru saja ini beredar, Di situ
cara menyikapinya bagaimana? Dengan otak yang kumprung, tanpa akal yang sehat, atau mungkin sebetulnya sudah paham bahwa Pak Haji Rhoma Irama ini sedang menceritakan atau mentaukiti bahwa si Pak Haji ini dengan Habib itu bukan benci, ya. Tapi ketika ada Habib yang salah, ya disampaikan kesalahannya gitu loh. Nah, gitu. Tapi Babe Aldo ini bisa jadi sudah paham, tapi karena hati Aldo ini kan memang penuh kebencian. Jadi banyak penyakit hatinya, iri, dengki, sombong, dan juga mbetitil, ya, suka ngece, menjatuhkan orang lain, berbohong. Ini penyakit-penyakit hati yang ada di Babe Aldo ini. Kalau saya amati seperti itu, saudaraku. Dan ada beberapa mukibin yang juga seperti itu di dalam menyikapinya. Katanya tobat si Pak Haji Rhoma Irama, tobat karena rungkatnya tesis Imad. Jadi dikait-kaitkan dengan rungkatnya tesis Imad. Padahal tesisnya Imad sampai saat ini masih menggugah beberapa kiai, bahkan sampai ke kiai desa itu sekarang sudah pada mendukung tesisnya Kiai Imad, karena memang rasional, karena bukti-buktinya itu ada, tidak hanya ngomong saja, tidak hanya karangan belaka, ya. Babe Aldo melihat video Pak Haji Rhoma Irama yang belak-belakan menyampaikan tentang hal itu, ya, dan di sebelahnya itu ada Habib juga. Nah, itu katanya Pak Haji Rhoma Irama itu sudah tobat, ya, sudah tobat. Efek daripada mubahalahnya si Aldo itu. Padahal mubahalahnya si DP Aldo ini sudah pernah di roasting atau di counter oleh Habib Wahyu Al-Gedabrusi, ya, yang lucu itu loh, yang orangnya lucu itu. Katanya mubahalahnya si Babe Aldo itu ayah itu hanya main-main kan. Jadi nggak mungkin akan terjadi, ya. Dicontohkan juga oleh si Habib Wahyu Al-Gedabrusi, ya, dicontohkan bahwa siapa itu Ahmad bin Isa atau si Ubaid atau siapa itu yang dikatakan si Habib Wahyu itu mengatakan, aku bermubahalah bismillahirrohmanirrohim, ya Allah tolong kalau Ubaidillah itu bukan anak monyet, saya mohon saya dilaknat seketika hari ini juga, ya, disambar petir dalam hitungan ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, aku tidak disambar petir. Tidak disambar petir, karena itu mubahalah yang main-main, ya. Bukan mubahalah beneran, bukan dari hati, dan bukan untuk mencari kebenaran, hanya pembenaran saja itu. Ya, jadi tidak ada apa-apanya, tidak ada efek apapun. Tapi sangat pede ini si DP Aldo ini, sangat pede katanya hasil dari atau efek dari mubahalahnya si DP Aldo, Haji Rhoma Irama tobat. Jadi di dalam menyikapi saja sudah tidak waras, tidak rasional si Babe Aldo dan beberapa kabib, ya. Beberapa kabib ini tidak rasional di dalam menyikapi. Ya, aneh, ya. Jadi ada video viral, yaitu videonya Pak Haji Rhoma Irama yang sedang menyampaikan kebenaran. Ya, kalau menurut saya malah justru Pak Haji Rhoma Irama ini belak-belakan menyampaikan tentang polemik nasab, ya, yang masih berkelanjutan, ya. Di sampingnya ada Habib. Itu justru malah belak-belakan, ya. Seharusnya kalau orang normal di dalam menyikapi itu seharusnya dia akan paham dan ada kata-kata oh gitu, kayak gitu, ya. Tapi si DP Aldo ini kan orangnya banyak penyakit hatinya, termasuk ada beberapa muhibin yang mengkanter atau memframing videonya Pak Haji Rhoma Irama ini dengan tidak sehat. Jadi di framing bahwa
Roma ini tobat karena ini karena itu. Nah itulah. Nah, jadi bukan karena efek mubahalahnya Aldo. Aldo itu siapa ya kan? Omongannya juga sama anak kecil saja itu masih bagusan anak-anak kecil kok. Ya, hanya menyikapi videonya Pak Haji Roma Irama seperti ini kok katanya hasil daripada atau efeknya mubahalahnya si Aldo ya. Mubahalah model apa Aldo kayak gitu di depan Ka'bah ini nanti kalau kena stroke beneran ini sih Babe Aldo kapok guys. Videonya ini saudaraku. Bisa disikapi coba. Ini videonya ya. Sebelum saya cerita tentang seni, ini se-Indonesia, sedunia tahu apa yang selama ini saya utarakan di podcast Roma Irama, yaitu terutama tentang polemik nasab. Ya. Dan yang selalu saya tekankan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Itu selalu saya tekankan. Illa wa tawasabil haqq wa tawasabis sabar. Baru saya cerita bla 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 bla. Nah, kemudian selanjutnya pada endingnya selalu saya katakan bahwa goal dari semua ini adalah semua pihak harus muhasabah. Selanjutnya kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi goalnya ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Memang kadang-kadang ya saya seringkali di podcast itu antum mungkin lihat nonton nggak pernah nangis saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Ada satu realitas yang luar biasa, ada satu kondisi yang luar biasa, padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali Kuita, Habib itu sahabat gua semuanya, ternyata termasuk beliau. Ya, beliau waktu idaman saya datang bukan pertama kali pembukaan pakai jaket gitu. Pakai itu beliau apa? Hadroh beliau ya, masya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila. Oke, Beb. Ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum billah. Haji Mama, I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Selanjutnya sesuai dengan apa tadi sahabat saya ini, siapa, Saifuddin. Saya minta bicara katanya tentang berdakwah dengan seni. Jadi gini dulu, Bib. Saya dulu pernah mendapat satu keresahan di dalam bermusik, berfilm. Apa keresahan anak? Bahwa kok kenapa sih main musik ini selalu mesti ada khamar, Betul. ada tarikus shalah, ada pergaulan bebas dan sebagainya. Ini orkes Melayu zaman dulu, pemain-pemain itu banyak habaib. Z Syahab, pemain suling Syahabuddin Syahab, Pak Ketua Chandra Leka,
siapa Alatas itu, Umar Alatas, Muhsin Alatas, Muhsin Alatas. Yi Albar. Jadi para habaib ini dulu banyak seniman. Ya, bareng-bareng kita nyanyi bareng, joget bareng, syarab bareng. Ya Allah. Jadi luar biasa pertemanan saya dengan para habaib ini, luar biasa. Maka ketika saya bicara tentang polemik ini nggak anti-hentinya air mata saya. Musameh, saling memaafkan karena Allah. Masya Ya, Allah. ya. Amin. Masya Allah. Jadi kita ingin mencapai satu ukhuwah yang murni. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Baik, kita tinggalkan itu. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua. Amin. Agar kita sampai pada satu titik ukhuwah Islamiyah. Nah itu ya videonya ya saudaraku, silakan disikapi sendiri. Nah, jadi kalau saya melihat videonya si Aldo atau DB Aldo yang mengkanter, yang memframing videonya Pak Haji Roma Irama ini dengan embel-embel itu kena atau efek daripada mubahalahnya Aldo, ya, itu adalah framing sesat. Saudaraku, itulah video yang saya maksud, yang sekarang lagi dikomentari oleh DB Aldo atau siapa itulah Babeh ya, Babeh Aldo, yang katanya Pak Haji Roma Irama ini tobat karena efek dari mubahalahnya si Aldo. Nah, itu adalah framing yang sesat. Jadi kalau kalian melihat videonya Babeh Aldo, ketawain saja. Karena lucu ya, karena lucu dan seakan-akan kayak mau stroke ini, kepanasan kayak gitu. Ketika Pak Haji nangis itu ditirukan sama si Aldo gitu. Astagfirullah, seperti anak kecil saudaraku. Babeh Aldo ini atau DB Aldo ini seperti anak kecil yang ilmunya ya Allah dah. Karena orang yang berilmu tentu saja tidak akan seperti Babeh Aldo. Orang yang berilmu ya seperti Kiai Imaduddin, Pak Haji Roma Irama, ini orang-orang yang berilmu. Kalaupun di kantor, walaupun dijelek-jelekin, tidak pernah marah-marah sih Pak Haji Roma, tidak. Oke, sampai di sini dulu saudaraku. Mudah-mudahan kalian sadar ya, bagi yang tidak sadar. Kalau yang sadar ya alhamdulillah, dan tetaplah berjuang untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga mari kita tetap jaga agama kita yang suci ini, jangan dikotori dengan hal-hal yang seperti sekarang ini sedang marak ya, ada khurafat, ada dadak mengek dan lain sebagainya, ada rantai turun dari langit, ada mikroj 70 kali dalam semalam. Pokoknya mari kita jaga dari hal-hal itu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi Allah dan tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.